Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama channel ini yang akan selalu memberikan updatean terbaru sirkuit Mandalika maupun kawasannya. Untuk bersama-sama kita melihat ya seperti apa persiapan kali ini dari kesibukan proses dan tahapan yang saat ini dilakukan di sirkuit Mandalika maupun kawasannya. Iya, dan pada hari ini di tanggal 23 Juli 2023, di sini kita sudah berada di sirkuit Mandalika untuk bersama-sama melihat ya apa saja segala kesibukan, capaian dan perkembangan hingga kegiatan acara yang saat ini digelar di sirkuit Mandalika. Iya, kita akan segera melihat dan bahas bersama. Jadi terlebih dahulu di sini kita melihat kondisi di dalam sirkuit Mandalika serta beberapa teman kita yang saat ini melintasi aspal sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor listrik maupun sepeda listrik yang sudah disediakan sirkuit Mandalika. Nah, sekarang di sini kita melihat langsung lebih dekat ya, lebih jelas untuk kondisi di permukaan aspal sirkuit Mandalika serta di area rumput yang selalu dirawat dan dijaga. Jadi semua area sirkuit Mandalika selalu dirawat dan dijaga, dan juga aspal sirkuit Mandalika untuk membentuk racing line makin lebar. Pihak terkait di sini terus mengadakan acara ya. Iya, seperti acara Mandalika Track Day, yaitu event otomotif yang sering atau rutin diadakan di sirkuit Mandalika. Nah, jadi kendaraan roda 2 maupun roda 4, bahkan mobil sport maupun motor sport yang selalu melintasi aspal sirkuit Mandalika ini untuk membentuk racing line makin lebar untuk meningkatkan kualitas aspal sirkuit Mandalika meningkat menjelang balapan MotoGP. Nah, yang kedua seperti beberapa minggu yang lalu, sirkuit Mandalika menggelar acara yaitu event balapan Mandalika Racing Series atau sport bike mulai dari kelas 150cc, 250cc hingga 600cc teman-teman ya, yang sudah sukses digelar di sirkuit Mandalika. Jadi balapan tersebut merupakan balapan kejuaraan nasional yang diikuti oleh para pembalap Indonesia berbakat. Iya, semoga kelak mereka ya menjadi pembalap kebanggaan Indonesia, bisa tembus ke MotoGP maupun World Superbike. Jadi saat ini ya sudah 2 kali digelar di sirkuit Mandalika yaitu balapan Mandalika Racing Series. Pada seri pertama ya digelar secara bersamaan dengan World Superbike, dan seri kedua digelar di bulan Juli ini teman-teman ya, dan sudah sukses digelar. Jadi itu merupakan salah satu persiapan juga dari MGPA untuk melakukan persiapan membentuk racing line aspal sirkuit Mandalika ini untuk meningkatkan kualitas aspal jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan di sini kita terfokus dulu acara maupun kegiatan apa saja yang saat ini sedang diselenggarakan. Nah, seperti yang terpantau dari kamera udara kita pada siang menjelang sore ini, terlihat banyak ya motor listrik yang terparkir di depan pedok maupun beberapa teman kita yang saat ini sedang siap-siap kumpul di depan pedok untuk menggunakan kendaraan motor listriknya untuk melintasi aspal sirkuit Mandalika. Jadi motor listrik ini ya, mulai dari motor listrik yang mirip Vespa, yang mirip Scoopy, dan juga Tracker, dan juga yang lain-lain ya, motor listrik. Yang dimana kendaraan motor listrik itu semua yang merupakan buatan dari karya anak bangsa Lombok, Nusa Tenggara Barat, teman-teman ya. Seperti yang kita sudah ketahui sejak 2 tahun yang lalu, ya anak Lombok sangat berbakat sekali membuat motor listrik sebagai kendaraan untuk menuju ke tempat yang mau dia tuju. Nah, inilah dia, kita sudah berada di area belakang pedok. Terlihat di sini untuk kendaraan pihak terkait maupun yang mengangkut peralatan untuk acara hari ini sudah standby di area belakang pedok. Nah, seperti yang terlihat ya tadi, ya banyaknya kursi maupun meja yang sudah dipersiapkan mewah di depan pedok untuk para peserta maupun pihak terkait dan lain-lain teman ya, untuk memeriahkan acara yang saat ini sedang diselenggarakan. Jadi seperti yang terlihat dari kamera udara di sini, sebuah kendaraan mulai dari mobil dan juga kendaraan roda 2 yang saat ini ya dipamerkan di depan dari sirkuit Mandalika, serta ada panggung di sini teman-teman. Nah, sekarang kita tinggalkan ya untuk acara maupun kegiatan pada hari ini. Kita akan menuju ke kesibukan pengerjaan maupun kita melihat capaian dan perkembangannya sejauh mana ya pada tanggal 23 Juli 2023.
Oke, baik, seperti biasa kita akan menuju ke pengerjaan atau kesibukan seperti biasanya ya di area luar maupun dalamnya sirkuit Mandalika. Ya, di sini terlebih dahulu kita melihat kondisi di aspal sirkuit Mandalika yang terpantau dari kamera udara. Dan di sini kita langsung saja menuju ke pengerjaan pengerukan samping bukit yang saat ini sudah sejauh ini ya capaian dan perkembangannya, teman-teman. Nah, jadi sebagian bukit atau samping sisi bukit di sini dimanfaatkan untuk dijadikan ya tempat jalur dari pipa air bersih maupun jalur kabel. Iya, sebab dulunya beberapa bulan yang lalu kita ketahui di bagian samping bukit ujung sana terdapat sebuah blok beton besar yang sudah ditimbun atau ditanam sebagai jalur dari jalur tersebut, teman-teman, seperti jalur pipa air bersih maupun jalur kabel, teman-teman. Nah, pada saat itu pengerjaan dihentikan terlebih dahulu karena ada bagian samping bukit di sini menjadi penghalang, membutuhkan waktu yang lama. Jadi beberapa minggu itu libur untuk pengerjaannya. Jadi saat ini sampai sekarang ini terus dilanjutkan untuk pengerjaan, yaitu mengeruk bagian bukit terlebih dahulu sehingga nantinya akan digali. Iya, sebagai tempat dari jalur pipa air bersih dan juga jalur kabel yang menggunakan box besar yang sudah ditimbun sebelumnya dan saat ini terus dilakukan pengoneksian. Ya, teman-teman. Nah, jadi saat ini kita langsung saja menuju ke akses jalur beton yang berada di belakang sirkuit Mandalika yang memiliki dua jalur 4 lajur, ada jalur cepat dan jalur lambat. Begitu juga ada jalur kendaraan sepeda motor, teman-teman. Nah, dan pada hari ini kita lihat di jalur sebelah kiri yang nampak kelihatan hijau seperti menyerupai area yang ada di sekitaran akses jalan di sini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba terbang drone lebih rendah, teman-teman ya, untuk bisa melihat dan menanggapi hal tersebut apa, teman-teman. Nah, jadi terlebih dahulu di sini kita melihat ya dari ketinggian sekitar 90 meter, lalu nantinya kita akan terbang lebih rendah, teman-teman. Nah, jadi di ketinggian sini ya nampak seperti menyerupai ada orang yang menjemur padi hasil panen mereka maupun jagung yang dijemur di akses jalan tersebut. Tapi pertama kita lihat tadi tidak ada lapisannya seperti terpal yang menjadi pelapis dari padi tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan melihat secara dekat atau lebih rendah, kita terbangkan drone sekitar 2 meter maupun 1 meter untuk bisa menanggapi dengan jelas, teman-teman ya. Nah, jika tidak terlihat jelas dari kamera udara, maka kita nanti mungkin akan ngeplog di area sini maupun melintasi akses jalan di sini karena kita sudah agak lama ya tidak melewati sini karena jauh sekali tempatnya di area sini, dan sekarang kita menerbangkan drone di bagian zona barat, teman-teman. Hanya berjarak sekitar 1 kilo tempat kita ngedrone. Dan saat ini agak-agak nge-lag ya sinyal kita karena sudah cukup jauh tempat kita ngedrone dengan posisi dari drone yang saat ini berada, teman-teman. Ini dia, mungkin teman-teman sudah melihat. Jika ada yang mengetahui silahkan komen di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba ngeplog di area sini seperti rumputan, teman-teman ya yang ada di sini maupun bahan-bahan dari yang ditempel-tempel di bagian tebing bukit itu seperti mungkin atau tidak itu geomet vegetasi. Nah, tidak tahu, teman-teman ya, silahkan komen di bawah. Iya, baik, kita lanjut di pembahasan berikutnya ya untuk pengerjaan maupun capaian dan perkembangan hingga proses dan tahapannya kita akan jelas bersama, maupun ada info terbaru maupun updatean terbaru kita akan semua selesaikan dan bahas bersama tuntas di video dari channel ini. Jadi teman-teman tetap stay tune terus ya, jangan bosan-bosan ya melihat perkembangan maupun sirkuit Mandalika yang saat ini. Kita tetap syukuri dan nikmati proses dan tahapannya. Insya Allah kedepannya akan jauh lebih baik dan lebih bagus, teman-teman ya. Nah, dan di sini kita berada di pengerjaan penggalian pengoneksian yang dilakukan oleh teman-teman kita para pekerja untuk membuat jalur kabel, jalur pipa air bersih, mengoneksi bagian box beton besar sehingga terkoneksi semua dengan box-box yang sudah tertimbun sebelumnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk sirkuit Mandalika kondisinya ya, racing line nampak semakin lebar dan akan terus berusaha yang terbaik lagi untuk pihak terkait di sini untuk meningkatkan kualitas dari aspal sirkuit Mandalika. Selain sering mengadakan acara seperti Mandalika Track Day maupun Mandalika Track Walk, tapi nantinya ada persiapan juga kesibukan yang dilakukan menjelang balapan MotoGP, yaitu seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Priyandi Satria sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association akan mendatangkan alat pembentuk racing line
agar makin lebar sesuai yang diinginkan oleh para pembalap seperti para pembalap World Superbike, teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana proses dari alat tersebut yang bernama Hookmaster Rotating Drag namanya. Nah, jadi tentunya ya menjelang dari balapan internasional di Mandalika ya, seperti balapan World Superbike maupun MotoGP, itu pastinya nanti menjelang balapan tersebut akan semua sibuk, seperti pembersihan, pengecatan, dan lain-lain kesibukan yang dilakukan di area luar maupun dalam. Pembersihan semak-semak pokoknya dibikin rapi menarik mungkin. Dan untuk saat ini kita bisa lihat ya beberapa area pengerjaan yang saat ini paling penting didahulukan ya, seperti yang sudah terlihat tadi.